Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang oligopoli non-kooperatif. Poin pertama dari oligopoli non-kooperatif yaitu model Cournot. Model Cournot dikembangkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1938. Augustin Cournot ini mengatakan bahwa perusahaan secara mandiri memutuskan tingkat produksi yang akan memaksimalkan harga, yang artinya perusahaan itu tidak bergantung oleh pesaingnya, melainkan bergantung pada hasil dari tingkat produksi perusahaan itu sendiri. Yang artinya dalam model Cournot ini, kuantitas produklah yang menentukan persaingan pasar. Apabila kedua perusahaan besar nantinya akan saling membuat dan memaksimalkan keuntungan dan juga memilih output secara bersamaan, maka perusahaan nantinya akan membuat barang dengan kuantitas yang sama dengan pesaing dan juga menurut pasokan pasar. Nah, kedua hal tersebut mengasumsikan bahwa output dari pesaing tidak akan bisa merubah dan tiap perusahaan tidak boleh untuk saling berkolusi. Nah, saat pasar mampu mencapai equilibrium, maka masing-masing perusahaan tidak boleh mempunyai intensif untuk bisa mengubah output dan juga harganya. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka perubahan tersebut tidak akan membuat kedua perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pasar oligopoli pada model Cournot. Di sini kita bisa lihat awalnya hanya ada produsen A dengan kurva D dengan TR dari produksi sebesar Q0 dan harga P0. Nah, di sini juga terdapat produsen B yang adalah pesaing baru dengan asumsi produsen A tetap berproduksi sebesar Q0, maka produsen B lah yang akan memaksimalkan laba dengan TR sama dengan B atau produksi Q1 dan harga P1. Di sini terdapat contoh permintaan pasar di mana Q sama dengan 30 min P atau P plus 30 min Q yang dimana Q sama dengan QA plus QB. Maka TRA dengan rumus P kali QA sama dengan 30 min Q kali QA, yang artinya 30 min QA plus QB dikali QA, yang menghasilkan 30 QA min QA pangkat 2 min QA kali QB. Nah, apabila memaksimumkan laba akan tercapai apabila MR sama dengan 0 dengan MR 30 min 2 QA min QB sama dengan 0, di mana QA sama dengan 15 min 0,5 QB dan QB sama dengan 15 min 0,5 QA. Materi selanjutnya yaitu stakeholder first mover advantage. Singkatnya, pada model ini perusahaan mengambil keputusan secara sekuensial, di mana perusahaan yang melangkah terlebih dahulu mendapatkan benefit. Nah, yang dimaksud dengan melangkah terlebih dahulu ini adalah jika terdapat dua perusahaan, yang satu akan bertindak sebagai pemimpin dan yang satunya lagi bertindak sebagai pengikut. Pemimpin di sini memiliki wewenang untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan dalam memperoleh keuntungan maksimum. Perusahaan pengikut tadi bereaksi seperti model Cournot yang beranggapan bahwa perusahaan pemimpin tidak akan mengubah jumlah outputnya, sehingga pastinya perusahaan yang mengambil inisiatif duluan akan memperoleh laba yang lebih besar. Lalu ada pula model Bertrand yang singkatnya pada perusahaan ini adalah bersaing dalam harga. Di dalam sistem ini, perusahaan akan beranggapan bahwa konsumen akan memilih perusahaan yang mampu memberikan harga terbaik atau paling murah, karena produk ini pasarnya adalah identik sama. Jadi, saat suatu perusahaan atau barang menurunkan harga pasar, maka perusahaan lainnya akan mengikuti, karena tidak ingin kehilangan pasar mereka.
Lalu muncullah perang harga di pasar. Perang harga ini tidak akan berhenti selama harga tersebut masih di atas dari harga margin. Keseimbangan dalam model ini akan tercapai apabila P sama dengan MC, di mana tidak akan ada satupun perusahaan yang mampu menurunkan ataupun meningkatkan harganya karena laba ekonomisnya sudah nol. Perdebatan ini tidak akan ada dead weight clause karena sistemnya sama dengan Carnot, di mana model ini akan mengasumsikan bahwa semua produk homogen, di mana kedua perusahaan tidak akan mampu membangun kolusi, sehingga output industri pun akan sama dengan socially efficient level, seperti pada pasar persaingan sempurna. Oligopolybidang ini tidak disukai oleh manajer karena model ini menghasilkan zero economic profit, namun sangat disukai pelanggan karena memberikan hasil yang sama dengan pasar persaingan sempurna. Strategi nih untuk memitigasi perangkap veteran, yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini akan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga di atas marginal cost tanpa harus kehilangan pelanggannya ke para pesaing. Nah, selesai sudah materi yang akan kami sampaikan. Untuk itu saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.